Boleh. Boleh. Banggun atau Kanika yang boleh baca. Kutipan pertama. Kristus ingin kita menyadari bahwa kepentingan kita adalah satu. Juru selamat ilahi mati untuk semua agar semua dapat menemukan dirinya mereka. Dalam Kristus Yesus kita adalah satu. Dengan ucapan satu nama, Bapa kami, kita diangkat ke kedudukan yang sama. Kita menjadi anggota keluarga kerajaan. Prinsip-prinsip kebenarannya mengikat hati ke hati, baik itu kaya atau miskin. Alvin? Oh ya, terima kasih Bang ya. Jadi Kristus ingin supaya kita sadar bahwa kita kepentingannya cuma satu. Jadi kepentingan kita yaitu bahwa kebutuhan kita berarti cuma itu aja. Kebutuhan kita, kepentingan kita, interest kita cuma itu. Cuma satu hal kan, yaitu harus ke kayu salib semua ini. Dan semua dari solusi permasalahan hidup, permasalahan rohani dan jasmani harus memandangnya kayu salib. Bahwa di dalam Yesus, dalam kayu salib itu kita adalah satu. Ya kan? Tunggu deh. Dengan mengucapkan satu nama, Our Father. Jadi kalau Pak Gun tadi berdoa Bapa kami, apa artinya itu coba? We are lifted to the same rank. Kita diangkat dalam kedudukan yang sama. Sama seperti siapa? Di kutipan ini berarti sama seperti siapa? Seperti Kristus ya, Win? Sama seperti Kristus kan? Jadi tanpa Yesus Kristus, kita nggak bisa panggil Our Father sebenarnya. Kita nggak bisa panggil Bapaknya Tuhan Yesus itu Bapaknya kita. Itu nggak bisa. Karena Tuhan Yesus memang dia Bapaknya itu. Kalau dia nggak jadi manusia, kita yang manusia nggak layak dan nggak bisa panggil dia juga Bapa kita. Jadi siapa yang buat kita jadi satu? Kristus. Jadi kalau Kristus yang buat kita jadi satu dengan Bapa dan kita semua sama melalui kematian Tuhan Yesus, artinya pembahasan kita selalu tentang siapa? Tentang dia yang mempersatukan kita. Tentang Yesus. Tentang kehidupan Yesus. Tentang firman yang Tuhan Yesus bilang. Karena semua hal yang dia lakukan
Tujuannya supaya manusia sama di mata Bapa seperti dirinya. Kita menjadi members, kita menjadi anggota the royal family, keluarga kerajaan, anak-anak surgawi, anak-anak raja surgawi. Oke, apanya yang buat kita jadi sama dengan Tuhan Yesus? His principles of truth bind heart to heart. Mau dia kaya atau miskin, mau tinggi atau rendah. Jadi di mata Bapa itu tampilan luar itu, penampang luar, wajah jelek, wajah pas-pasan, wajah cantik atau ganteng, tinggi atau rendah, hitam putih nggak ada. Sama sekali nggak ada nilainya di mata Bapa. Kecuali prinsip-prinsip dari kebenaran Bapa yang mengikat hati kepada hati yang lain. Artinya yang buat kita mau kumpul di Zoom seperti ini karena apa? Sama-sama cinta kebenaran. Dari kutipan ini apa Bang? Dari kutipan ini. Karena mempunyai tujuan prinsip yang sama. Ya, karena prinsip kebenaran yang Bapak bilang di hati kita. Kemudian prinsip yang sama juga ada di teman-teman yang lain. Itulah yang mengikat. Inilah yang mengikat. Artinya kalau di antara kita ada yang terpisah, karena apa berarti? Prinsipnya beda. Karena prinsip kebenaran Bapa sudah enggak di dalam hati dia. Jadi enggak ada yang mengikat. Jadi apakah prinsip lah yang buat kita bisa mau bergabung, entah konyet di mana di Sorong, yang lain di Sulawesi. Tapi kita dalam jenjang yang sama di mata Bapa, kalau prinsip kebenarannya ada dalam hati kita dan keluar dalam kelakuan kita kan. Jadi sekali lagi yang kita mau tekankan, apakah ada yang berbeda di mata Tuhan? Ada nggak yang berbeda dengan Tuhan? Nggak ada ya. Semua in the same rank. Kalau kamu panggil Our Father, kamu panggil Our Father artinya apa? Bapa, saya siap menerima prinsip kebenaranmu di dalam hati saya. Itu artinya Our Father. Dan setiap orang yang bilang Our Father, prinsip-prinsip yang sama. Prinsip kebenaran Bapa. Coba kita baca ayat 23-30. Boleh baca. Ya kalian udah baca. 23-30.
Yohanes 3:30. You must increase, but I must decrease. Ini siapa yang bilang? Yohanes Pembaptis. Yang increase di sini adalah he, yaitu siapa? He, itu apa? Yohanes 3:30. But I, John the Baptist, must decrease. Jadi 4 Oktober 18. apakah Yohanes bilang gak apa-apa saya berkurang? Bukan berkurang. Jadi gini, ini memang tambahan, tapi dari konsep ini dia bilang bahwa saya juga harus. Jadi dia harus bertambah, saya yang harus berkurang. Oke. Di sini bahas ini dalam konteks apa ini? Masalah murid-murid kan? Jadi murid-murid John the Baptist pas dengar berita tentang Tuhan Yesus, mereka pindah ke Tuhan Yesus. Dan Yohanes bilang gak apa-apa. Dia yang harus makin bertambah dan murid-murid saya selalu makin berkurang. Oke, apakah waktu berkurang di sini murid-murid John the Baptist menghilangkan prinsip-prinsip kebenaran Bapa? Pertanyaannya. Enggak lah. Jadi permasalahannya Pak Gun, kenapa harus pindah? Kenapa? Karena tampilnya Yohanes Pembaptis sendiri kan untuk menjadi pembuka jalan bagi tampilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak bisa di-reveal kepada orang Israel kalau tidak melalui baptisan itu kan, dan baptisan yang mengerjakan Yohanes Pembaptis. Jadi waktu Yohanes bilang saya harus berkurang, Yesus makin bertambah, yang mau dia bilang apa? Kalau dia nggak ada komentar, dia nggak masalah itu. Jadi itu penonjolan diri. Kalau pertama kan Yohanes yang tampil. Pengikut Sekarang yang Yohanes, harus Yesus yang bertambah. Pengikut Yohanes Pembaptis itu memang Dan dia yang harus dikenal seharusnya diarahkan kepada Tuhan Yesus, karena misinya tampilnya itu kan memang untuk menampilkan Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan kayak alih tugas gitu ya. Coba dari kutipan yang kita baru baca itu apa? Kenapa Yohanes Pembaptis nggak ada mempermasalahkan itu? Artinya apa? Ini artinya saya dengan Tuhan Yesus, we are on the same rank. Itu. Itu sama aja, Pak. Betul nggak? Jadi mau kamu ke Tuhan Yesus dan kamu di saya pun nggak ada masalah. Karena saya dengan dia, kita sama. Dan dia dengan saya manggil Bapa yang di surga, Bapaknya dia adalah Our Father juga. Dan prinsip kebenaran yang sudah mengikat kamu di sini, John the Baptist, akan mengikat kamu juga kepada siapa? Mengikat kepada murid-murid ini. Akan mengikat juga kepada siapa? Ke Tuhan Yesus. Ya.
Jadi prinsip yang saya bilang nggak ada yang salah. Dan itu sama, satu jalur dengan dia punya prinsip. Malahan prinsip yang dia mau sebarkan lebih abundance lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya nggak ada. Oke. Apakah di sini John the Baptist punya murid-murid? Artinya masih bertahan dengan prinsip kebenaran yang sama nggak? Atau dia membuang prinsip? Atau mempertahankan prinsip, makanya bisa ikut Tuhan Yesus? Oh iya, bertahankan. Mereka murid-murid ini nggak pernah buang. Ini kita lagi bahas konsep. Mungkin kalau cerita detailnya mungkin ada, tapi kita mau bahas dari kutipan ini. Jadi yang mengikat kita dengan kerajaan surgawi melalui Tuhan Yesus adalah, dari cerita ini, John the Baptist bilang nggak masalah. Karena ajarannya sama. Karena prinsip kebenarannya sama. Jadi, waktu Tuhan Yesus pun lihat murid-murid John the Baptist pindah ke dia, Tuhan Yesus pun ya terima aja. Nggak ada penolakan. Dan diterima. Ya kan? Oke. Jadi yang mengikat hati murid-murid John the Baptist dengan Tuhan Yesus adalah prinsip kebenarannya. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang membuat mereka menjadi apa? Jadi satu. Jadi kalau John Baptist hanya mengantarkan inilah yang membuat kita jadi satu dengan Bapa di surga. Melalui dialah saya bisa panggil apa? Our Father. Bapa kami. Jadi kalau memang sama, perlu dibeda-bedain nggak? Enggak. Nggak perlu. Kalau memang sama, kenapa perlu dibedakan? Jadi apakah tadinya di sini dari kita bilang lah ya, dari dua kelompok Tuhan Yesus dengan John Baptist menjadi satu dalam Tuhan Yesus. Kemudian setelah 3,5 tahun pelayanan, kembali berpisah lagi melalui pelayanan murid-murid kan. Murid-murid berpisah sendiri-sendiri kan, 12. Semua terpisah. Tapi apakah terpisah itu membuat mereka terpisahnya karena kehilangan prinsip? Pentecost. Enggak. Justru karena mereka sudah mengikat prinsip satu dengan yang lain, sekarang Tuhan sudah tidak pakai mereka sendiri-sendiri. Dan siapapun belajar melalui mereka sama. Sama. Karena prinsip kebenarannya sudah terikat, dijamin. Oke. Make sure yang mengikat apa? Bukan orangnya, tapi apa, Pak Gun? Prinsipnya. Prinsip Kristus. Saya menekankan, kalau memang sama, nggak perlu dibedakan. Kalau memang sama, nggak perlu dibedakan. Toh sama. Karena yang Tuhan Yesus menekankan, yang mengikat bukanlah orangnya, tapi prinsip kebenarannya. Jadi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya udah pasti. Kita udah tahu sekarang kan Tuhan Yesus kan. Semua melalui rohnya, sama semua. Jadi yang mengikat kita prinsip kebenarannya. Jadi, karena kita semua sama. Jadi kalau misalnya John the Baptist murid-muridnya pindah ke Tuhan Yesus, apakah kita bisa bilang, aduh, ini murid-murid John the Baptist kok pindah-pindah, ini nggak ada prinsip. Aduh, benar nggak itu Bang? Enggak. Nggak benar. Pas Pentecost, 12 murid terpisah semua. Masing-masing Tuhan lempar ke masing-masing daerah. Ini kok terpisah semua ini? Ini udah beda arah semua ini. Nggak ini lagi, nggak di Yerusalem lagi. Apakah kita bisa bilang prinsip mereka udah beda-beda? Bukan. Ya. Mereka sama. Dan prinsip mereka sudah terikat. Karena waktu di Pentecost mereka udah mengikat satu dengan yang lain. Okay. If a man truly connected with God and heaven, jika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan surga, roh yang tinggal di surga akan mempengaruhi semua kata-kata dan tindakannya. Dia akan memelihara Tuhan dalam pekerjaannya dan akan menuntun orang lain untuk menghormatinya.
Ya, seorang benar-benar akan terungkap dari kata-katanya. Jadi kata-katanya semua apa yang prinsip teman-teman bilang, dari kata-katanya pun. Jadi kalau bicara ke orang, dia bicara prinsip. Kan? Dan dia nggak peduli orangnya siapa. Kalau memang dia akan terikat, itu karena dia juga ada prinsip kebenaran yang dia sudah pegang. Tapi kalau terpisah, karena prinsip kebenarannya berbeda. Oke. Kita tahu, kita lagi fokus di krisis dunia ini, dan WHO ambil bagian besar dalam menipu dunia. WHO itu organisasi yang mau cari untung atau enggak, Pak Agung? Dia apakah bisnis corporate ya? Iya. Bisnis corporate. Setuju yang lain, apakah ini bisnis corporate WHO? Bukan. Apa? Bukan. Komsen sore kecil ya. Ini bukan, Pak Gun ya. Ini kita Bukan. WHO itu bukan institusi yang mau cari untung. Dia itu non-profit organization. Non-profit. Organization. Jadi, sorry, organization. Bener deh, sorry. Non-profit organization ya. Jadi nggak cari untung, Pak Gun. Uangnya mereka adalah uang sumbangan orang. Siapa yang paling besar, Pak Gun, kira-kira? Bill Gates kan? Kira-kira lah. Kita nggak cari tahu juga. Tapi kita tahu vaksin dibikin melalui uangnya Bill Gates, dan WHO lah yang distribusi itu kan. Dan kita tahu logonya apa itu? Yang paling tengah itu. Ular, kemudian ularnya ada di mana? Pohon. Apakah itu pohon, Om Stan? Tongkat biasanya dari kayu ini. Kayu dari pohon. Oke, tiang ya, tiang. Dan ini dia dianggap ini dia sebagai sesuatu yang penting kan. Sesuatu yang bisa menyembuhkan. Kita udah belajar itu. Ini semua ya. Ini farmasi logo. Jadi kenapa ada gelas di situ coba? Kalau dari reason. Kenapa ada gelas di situ? Cawan. Jadi dia sembuhkan melalui apa berarti? Sesuatu yang diminum. Jadi orang sembuh melalui mulutnya yang dimasukkan, yang diminum ke mulutnya. Setuju nggak, Pak Gun? Itu gelas itu artinya itu. Ya kan? Betul nggak? Apakah bisa ikuti itu? Kita mau pelan-pelan supaya dapat dia punya ini. Halo, masih bisa dengar kita? Masih bisa, Win. Bisa, Win. Jadi gelas itu untuk bisa diminum kan? Itulah reasonnya Pak. Beda nggak
Beda nggak kalau dia gelas dengan dia tiang begini, tongkat begini? Beda. Beda kan? Tapi dari segi konsepnya tetap sama-sama ada garis tengah, masukin ular di situ. Kalau kasih logo ya ada gelas, artinya gelas untuk diminum. Kalau ini tiang. Jadi WHO tiang, dia nggak pakai gelas. Kalau farmakia apotek pakai gelas deh. Gelas baru mulut ularnya dan ininya di atas gelasnya. Jadi kira-kira isi gelasnya bisanya ular kan? Dan bisanya ular itu yang kita minum lah. Kita baca ini. LT boleh baca LT. Bisa Kak. RH 26 Februari 1889 paragraf 9. Tunggu. Bagaimana dengan anak-anak Israel di padang belantara? Mereka dilindungi di setiap sisi. Tiang awan di siang hari dan api di malam hari ada di atas mereka. Tetapi mereka tidak menghargai berkat yang mereka nikmati. Mereka bersungut dan mengeluh. Dan Tuhan akhirnya mengizinkan ular untuk menggigit mereka. Bahwa mereka mungkin dibawa kepada kesadaran merasakan perawatan dan perlindungannya. Itu adalah kekuatan Allah yang sebelumnya mencegah ular berbisa di padang gurun menyengat mereka. Ketika ular diizinkan untuk menggigit mereka, perintah datang kepada Musa untuk mengangkat seekor ular tembaga di atas sebuah tiang, dan untuk memberi tahu orang-orang bahwa jika mereka melihatnya, mereka harus hidup. Misalkan seorang berkata, "Oh, luka saya terlalu pedih. Saya sangat demam dan menderita, sehingga saya tidak bisa mengangkat mata. Tunggu sampai saya sedikit lebih baik." Bisakah dia menjadi lebih baik tanpa mengikuti petunjuk? Tidak. Dia hanya akan menjadi lebih buruk dan mati. Satu-satunya obat adalah dengan mengecangkan matanya pada ular tembaga. Petunjuknya adalah lihatlah dan hiduplah. Dan setiap jiwa yang melakukan ini disembuhkan. Oke. LT bukan main jelasnya LT. Yeah. Jadi siapa yang mereka tiru? Apa yang WHO tiru dan farmasi tiru? Ular tembaga yang di atas sebuah tiang. Iya. Dan kita banyak sebenarnya kutipan-kutipan ya. Cuman kita masukin ke sini aja semua ya. Yang suruh Musa untuk bikin itu adalah Tuhan Yesus sendiri. The Son of God. Dan Son of God itulah yang disimbolkan dalam ular tembaga di atas sebuah tiang. Jadi LT ini serius ya. Ular yang di padang gurun itu memang buat mereka mati loh. Ini itu udah bilang. Memang ular yang menggigit mereka itu beneran buat Israel mati. Jadi digigit sengatannya memang posisinya banget. Mati. Dan udah banyak yang mati. Jadi apakah saat logo WHO di mana-mana banyak orang mati sekarang di COVID-19? Iya, Kak. Dan sama seperti Israel, solusinya untuk di tengah kematian orang banyak ini yang diisukan sebagai virus padahal bukan, solusinya apa? Kita butuh apa? Butuh Seekor ular. yang lengkap, healthy, yang lengkap. Jadi orang coba
Seekor ular tembaga di atas sebuah tiang. Belum lengkap. Seekor ular tembaga di atas sebuah tiang, habis itu? Diangkat, Kak. Diangkat, habis itu? Dan kasih tahu kalau mereka lihat, mereka harus hidup. Kalau kasih tahu apa? Kasih tahu kepada orang-orang kalau mereka lihat itu ular tembaga di atas sebuah tiang, kalau mereka lihat itu, mereka harus hidup. Jadi yang lengkap apa, LT? Yang lengkap adalah saya butuh ular tembaga di atas sebuah, ini konsep oke, kita nggak ngomong gitu lah. Ular tembaga di atas sebuah tiang yang diangkat, dan saya harus melihat ular tembaga itu. Ya. Baru saya bisa keluar dari COVID-19 yang kita tahu akan dipaksakan vaksin. Solusi satu-satunya apa? Kalau di zaman Musa, ularnya sudah ada kan? Dan tadi LT udah baca, LT. Kalau ada yang bilang, aduh Tuhan, saya lukanya ini sakit banget loh, ini Tuhan, ini demam ini saya udah mau panas banget ini. Saya udah mau mati nih Tuhan. Saya harus sembuh dulu sebentar baru bisa lihat. Jawabannya apa, LT? Tidak. Itu hanya lebih sakit. Gak bisa sembuh. Alasan apapun. Artinya Tuhan waktu bikin itu sangat possible, sangat mungkin untuk orang dalam kondisi apapun saat itu, mau istilahnya kita secara konsep, mau yang digigit 1 ular, mau gigit 10 ular atau 100 ular, Tuhan buat sanggup mereka untuk cuman apa? Hanya butuh apa? Lihat. Dan tahu nggak di kutipan lain dibilang, banyak orang yang nggak beriman Israel dan harus mati. Kenapa nggak berimannya? Nggak berimannya karena ini yang gigit. Habis itu saya disuruh lihat ular. Ini nggak masuk akal banget ini. Yang gigit ular kok disuruh lihat ular lagi? Mereka nggak beriman. Hanya karena apa tadi? Kelihatannya kok gampang banget. Kok cuma lihat bisa sembuh? Nggak mungkin lah itu. Responnya begitu. Wih. Jadi selfish banget gak? Kelihatannya beban dia yang paling berat di muka bumi. Saya udah digigit berapa ratus ular ini. Saya nggak bisa lihat lagi. Saya, kalau mau bilang kasarnya, Tuhan nggak peduli. Karena saya tahu, saya udah bikin ini sanggup. Cuman butuh lihat. Kamu hidup. Mau berapa ular pun yang paling berbisa pun gigit kamu. Dan hanya untuk lihat pun orang Israel sudah saking stubbornness, saking keras kepalanya itu nggak mau lihat. Saking udah, bukan main kita baca-baca ini. Kok bisa ya? Nggak percaya sekali. Oke. Jadi apakah di tengah-tengah krisis begini, solusinya cuma satu. Lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Karena dia yang bisa sembuhkan kita dari pergumulan dosa. Cuman dia yang bisa sembuhkan kita dari luka-luka dosa. Luka gatal-gatal dosa. Luka busuk semua. Yang sudah bau. Yang sudah bernanah. Cuman pandang. Lihat. Nggak perlu dibikin apapun. Masalahnya yakin nggak saat lihatnya? Untuk lihat aja nggak percaya lah. Amin. The murmurings of the children Israel were unreasonable. Jadi persunggutannya Israel itu sebenarnya nggak masuk akal. Lihat betapa baiknya Tuhan. Kenapa nggak baik, LT?
Di mana ada orang bisa disembuhkan cuman karena lihat. Cuman bisa lihat lah, LT. Coba LT geser kanan dikit. LT geser kanan kepala sekarang, set, lihat ular, udah sembuh. Iya, Yang mau Kak. Jadi Nyonya Wit bilang nggak masuk akal untuk orang Israel itu bersungut-sungut. Unreasonable. Dan yang unreasonable always, LT. Always artinya nggak pernah nggak mengarah kemana. Ke ular. Ke ekstrim. Ekstremis. Oke. Apakah kita tahu WHO kita bisa terawas melalui UN lah ya kan? Mother of Rome mencari orang-orang ekstremis. Orang-orang fundamentalis. Dituduhnya begitu. Tapi kalau dari konsep ini kita bukan ekstremis kan? Kita dilihat sebagai ekstremis karena kita yakin akan sesuatu yang nggak masuk akal. Bukan masuk akal yang manusia lihat, tapi yang kita dibilang nggak masuk akal karena manusia yang pikir kan. Tapi kalau Tuhan bilang ya kita masuk akal lah, walaupun cuma lihat bisa sembuh. Kalau ini masalah persunggutannya dan nggak masuk akal buat Tuhan dan nyawa satu di situ. Dan yang nggak masuk akal selalu buat ekstrim. Cuman kita nggak mau bahas itu lah. Yang pasti ekstrim itu selalu di ini kan kita belajar di Midnight Cry kan. Jadi apakah tadi kalau dari atas artinya yang memisahkan tadi di atas kan umat-umat Tuhan dengan yang bukan sana dan kita akan terpisah itu karena prinsip sudah berbeda dan prinsip itu akan menuntun kita bersungut-sungut. Jadi prinsipnya apa yang Tuhan bilang ini kan prinsipnya yang sini. Prinsipnya adalah apa yang Tuhan bilang. Apapun usaha kamu bilang jangan lihat dulu luka saya terlalu parah itu nggak berlaku karena prinsipnya kamu sembuh karena apa yang Tuhan bilang. Jadi bukan apapun yang manusia tawarkan. Apa yang Tuhan bilang. Dan saat saya nggak percaya itu, bersungut akan hal itu sesuatu yang nggak masuk akal. Dan itu yang buat kita terpisah. Menjadi seorang ekstrim. Di tengah-tengah krisis COVID-19. Oke, kita udah mau terlalu ke sana. Tapi yang pasti eventnya ada di Midnight Cry kan, ada di COVID-19. Oke, kita mau 15 menit mungkin, 30 menit. Mudah-mudahan bisa kejar. Kita mau kasih sesuatu yang sederhana dari segi Palamonai. Tapi kita lihat itu esensi. Sesuatu prinsip yang jelasnya bukan main tunjukin dalam kitab dan kita terpukau bukan main dari segi Palamonai. Jadi apakah WHO dia copy paste, bukan WHO-nya, setan melalui WHO menggunakan prinsip bahwa harus dengar Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus, sembuh. Kalau WHO, lihat WHO lah, supaya bisa sembuh. Apa yang WHO bilang, social distancing, pakai sarung tangan, pakai masker, itu yang buat sembuh. Jadi banyak banget gak usahanya, LT. Oh, kamu pakai masker, pakai sarung tangan. Kalau Tuhan Yesus apa LT usahanya? Lihat. Jadi ketahuan sekali ya, WHO nggak punya kuasa kan? Tapi mau coba-coba ikutin yang sumber kuasa. Kalau yang sumber kuasa cuma minta lihat sembuh kamu. Kalau yang nggak punya kuasa sama sekali, ya kamu harus usaha banyak-banyak atau good works kamu berbanyak lah supaya bisa selamat. Kalau Tuhan Yesus nggak perlu good works sebenarnya, cuma lihat aja. Oke. Jadi kalau kita baca, kalau apa ciri khas Midnight Cry? Ciri khas Midnight Cry itu ada apa? Selalu ada dari dia apa? Doubling. Doubling kan? Dan
buku apa yang doubling di Alkitab? Yang dibilang mereka dua, tapi dua ini satu. Daniel and Revelation. Ya. Itu suara Lydia ya? Iya, Win. Oh, oke. Oke. Daniel and Revelation. Jadi ini double kan? Double, tapi satu. Two become one. Oke. Dan kita lagi bahas bangsa Israel, jadi kita ke Daniel 12 lah ya. Karena Israel kan 12. Berarti 12 ayat berapa, Lydia? Kalau kita mau lihat doubling. 12 ayat 1. Oh, itu double. 12. Oke. Jadi kata pertamanya adalah blessed. Sorry. Blessed is he that waited and cometh to the 1,305 and 30 days. Jadi kita lagi bahas ini konsep ya. Apakah konsepnya ini lagi di Minute Cry? Dari segi angka aja kita bahas angkanya. Walaupun memang ini bukan. Tapi kita lihat dari Palmonanya. Dari buku sudah doubling, dari pasal pun sudah doubling, 12. Dan 12 itu adalah Israel kan? Dan 12 itu kalau dikali, bukankah itu 144? Kali 12 itu adalah 144. Jadi apakah mereka yang menunggu dan tiba 1335 yang berhasil menunggu ini dari permohonannya siapa yang bisa nunggu ini? Hanya siapa berarti? Hanya 144.000 kan? Bisa ikuti itu? Kita lagi bahas Palmona ya, segi Palmonanya. Jadi kita bahas konsepnya aja. Bisa ikutin itu? Gimana yang lain? Kalau nggak bisa kita nggak mau masuk juga. Bisa ikutin itu? Jadi kenapa 144.000? Karena ayatnya 12 ya. Gimana? LT bisa LT? Oke. Jadi 144.000 lah yang blessed. Yang waited and cometh. Oke. Waited and cometh itu di buku di mana ini kan Daniel kan, ini Daniel. Di mana di buku Revelation bahasa 144.000? Revelation 14. Jadi Revelation 14 ayat 1 itu 144.000. Oke. Yang buktikan bahwa mereka 144.000 karena mereka apa? Follow the Lamb. Follow the Lamb. Oke. Itu betul, itu follow the Lamb. Jadi apakah bisa nggak dibilang 144.000 kalau masih di awal perjalanan? Atau harus sampai akhir? Baru ketahuan? Nanti di akhir. Akhir. Di mana akhir yang menunjukkan bahwa mereka 144.000?
Ya, di ayat yang nunjukin Israel ya kan, ayat 12 ya kan. Jadi kita buka ayat benar-benar dari hubungan angka dengan angka lah. Di 14:12 yang buat mereka fix bahwa mereka lah 144.000 karena mereka apa? Nations. Di atas katanya apa? Di atas Apa? Di atas waited and cometh. mereka punya 3 tahap perjalanan menghasilkan cuman satu hal yang dihasilkan. Here is the patience of the saints. Cuman patience yang dihasilkan. Nggak ada yang lain. Atau mereka menunggu sampai tiba. Itu dia. Cuma 144.000 yang bisa begitu. Atau oke. 12 tambah 12 berapa? 244. 24. Sorry. 24. Saya tahu 24:13. Kalau ini ya. Bahasa Matius 24:13. Mereka yang endure unto the end. Dan endure unto the end itu mereka yang lewatin dia punya sorrows kan, beginning of sorrows sampai the end of sorrows. Itu cuma 144.000. Ini kita lagi bahas konsepnya. 144.000. Dan mereka patience, mereka sabar, mereka teguh, mereka long sabar untuk bisa menunggu sampai tiba di ujungnya. Jadi banyak yang mau jadi 144.000 kan? Banyak mungkin. Atau 10 anak darah yang datang. Tapi cuma 5 yang bisa sampai di end. Endure unto the end. Oke. Tapi pertanyaannya adalah yang ditunggu dan tibanya nubuatan apa? Di Daniel 12 saja. Apa yang ditunggu dan yang tibanya? Apa? Nubuatan apa? $135 hari. The 1,300 day, third day, 5 dan itu berapa itu? 130 dan 5. Jumlahnya 100. 1.000 ini 1.300 dan 5 hari. berapa jadinya? 1.335. 1.335. Coba Tante Nuning boleh jumlahin nggak ini? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 5 berapa deh? 4, 7, 14. 12. 12. Jadi LT, coba kita baca secara Palmonai ya. Daniel 12 ayat 12, diberkatilah 12 kali 12 144.000 yang menunggu sampai akhir 12 LT. Setuju nggak? Setuju. LT, kira-kira ini bagus sekali LT kalau mau dibahas ini. Duh. Apakah kalian bisa lihat Daniel 12 yang dia sudah doubling? 12 ayat 12, diberkatilah 12 kali 12 144.000 yang waited, yang patience, yang endure unto the end sampai di end-nya 12 atau 13:35. Oke. Saudara yang baru pertama kali Palmonai, sebenarnya ikutin aja flow-nya. Jadi ini bukan angka yang udah dibahas dulu, enggak. Ini kalau kita ikutin sebenarnya kita semua bisa ikutin ya. Kita coba bahas angka-angka yang ada di sini. Oke.
Wow. Jadi apakah 1335 nih konsepnya? 1335 adalah ujian apa, Ali? Ujian menjadi Akhir. Kesabaran sampai akhir. 144.000. atau ujian kesabaran atau menunggu sampai Akhir. Tiba. Jadi siapa yang mau jadi 144.000? Oke, jawabannya adalah kamu lewat nggak 1335? Kamu sanggup nggak menunggu sampai 1335? Itu aja kan dari pembahasan ini ya. Ya. Yang bisa jadi 144.000 adalah kalau mereka bisa menunggu. Jadi kira-kira apakah mereka yang paling bertahan panjang ini? 1335 sampai 12. Bukan main ya. Dan konsepnya tadi kita lagi di Midnight Cry, oke? Di Midnight Cry. Dan Midnight Cry itu adalah, kita tahu itu Panium, kalau dari Daniel 11. Dan dari segi katanya juga itu adalah pandemic. Dan atau pandemic ini mengarahnya ke COVID-19. Ya kan? Jadi apakah di tengah-tengah COVID-19 LT yang diuji sebenarnya apa? Kesabaran. Menunggu sampai. Kesabaran. Menunggu sampai. Oke, tapi pelajaran hari Sabat bilang apakah COVID-19 ada akhirnya ini kira-kira? Tidak. Kan Jadi akhirnya apa? Kita bisa secara konsep akhirnya adalah apa? 1335. Ya kan? COVID-19 apa akhirnya? Kita tahu ini beginning. Jadi kalau beginning ini belum apa-apa. Iya. Ini adalah ya saya menunggu sampai 1335. Dan saya yakin kalau saya berhasil menunggu dengan kekuatan Tuhan, dengan by the grace of God, 1335 saya akan diberkati. Akan di-blessed. Wow. Jadi apakah ujian 144.000 sekarang sebenarnya? Kesabarannya diuji. 12-nya 1335 sekarang. Betul nggak? Karena konsepnya sekarang lah Midnight Cry. Jadi tujuannya Midnight Cry, ini konsep, oke, kita nggak ngomong nubuatannya. 12 ujungnya adalah 1335. Oke, dan kalau kita baca Daniel 12 ayat 9-nya sampai 11 lah ya. Awalnya 1335 dan 1290. Awalnya apa? Ini secara PC aja langsung boleh. Awalnya apa? Yang kita pelajari di 15 tadi. Awalnya adalah saat apa? Saat apa? 508. 508 apa itu, Mary Bell? Daily taken away. Daily taken away awalnya. Daily taken away yang sudah Mary Bell bilang, teman-teman. Mary Bell bilang itu adalah tahun berapa? 508. 8. Mantap Mary Bell. Jadi 508 Mary Bell adalah awal 1335 dan 1290. Oke. Kalau 1290 berakhirnya kapan? Kalau kita bikin 508 berarti apa? Tambah 1290 berakhirnya? Ini COVID-19 dan 1298 dari serat 98. Itu Mary Bell hitung sendiri atau gimana itu? Dengar mama. Oh, mama. Oh. Jadi 1798. Jadi itulah di end-nya. Tapi cukup nggak sampai di situ? Kalau mau jadi 184.000 dari konsep
12 ayat 12. Enggak. Yang kita mau tunggu adalah 508 kan? 1335. 1335 sampai di mana? Tahun berapa? 1843. Ya, 1843 kan? Makasih mirip ya. Jadi sampai di sinilah the end of waited and cometh-nya. Ya kan? Jadi yang diberkati LT apakah yang 1798? Ini kita nggak ngomong literal, nggak ada orang hidup sampai di situ kan? Apakah Yang blessed, yang diberkati, apakah orang yang 1998 aja? tidak? Enggak, harus sampai 1843 kan? Iya. Dan secara konsep lagi bahwa ini adalah konsep. Ini karena ayatnya 12-12, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah midnight cry dalam konsep, bukan dalam nubuatannya ya. Konsepnya aja. Karena kita mau lagi hubungkan palmonenya aja. Oke. Nah, 1843 ini kita tahu adalah awal tahun 1843 kan, atau Kiriite calendar. Dan itu, ini seingat kita ya, lo juga bisa perbaikin. Seingat kita itu adalah awal itu jadi di April 1844 sampai di situ. Jadi orang-orang yang menunggu sampai April 1844, ini kalau salah bisa diperbaikin ya. Yang kita ingat begitu. April 1844, orang-orang yang bertahan menunggu sampai di situ. Ini April 19 ada event apa itu? Disappointment nggak? Disappointment. First disappointment. Dan LT, tadi kita tekankan tadi, Midnight Cry COVID-19. Ternyata ujungnya di mana? April. Apakah ada 19? Iya kan? Apakah ujian kesabaran kita di COVID-19? Ujian sabarnya di tengah pandemi. Ujian 1335-nya. Ujian jadi 144.000-nya. Dan mereka 1335 berakhir di 19 juga. Dari segi permohonannya. Dan mereka ternyata yang bertahan selama 1335, kalau nggak sampai di April 19, atau mereka ikut kecewa, mereka bisa diberkati nggak? Nggak bisa. Oke. Jadi kalau kita kalau mereka menunggu ya, ini kita coba gambar dikit. Kalau kita bikin begini, ini April 19, ini 508, ini April 19, ini Oktober 22. Jadi ini tadi Mary Bell so bilang 508 adalah daily taken away. Kemudian 1335, enggak, sorry, sini ya. 1335. Kemudian ini adalah April 19, 1844. Di sini ada Oktober 1844. Oke. Jelas sekarang pandemi COVID-19. Jadi yang bertahan sampai April 19 dan mereka bertahan terhadap disappointment, mereka lah yang akan diberkati. Jadi diberkatinya kalau sudah di situ atau sudah lewat itu April 19. Diberkatinya. Kalau sudah lewat kan.
Oke. Jadi kenapa Tuhan harus bilang blessed? Jadi apakah ada orang yang bertahan sampai April 19, tapi pas di April 19 kecewa? Oke. Yang mereka kecewain apanya? Apa yang mereka kecewain? Karena saat ditunggu, nggak apa? Nggak datang. Nggak datang dan nggak berakhir. Iya. Ini kan cuma 2 yang diminta di sini. Waited and come. Jadi orang-orang yang kecewa di sini adalah orang-orang yang bilang, aduh saya udah nunggu tapi nggak tiba. Nggak tiba dan nggak berakhir. Itu mereka punya kekecewaan kan? Wait and come. Tidak terjadi. Jadi LT, mereka sekarang kalau mereka kecewa di 1335 ujungnya, karena menunggu dan tidak datang, tidak berakhir, mereka bilang apa? Jadi yang mereka benci apa? Saya benci untuk menunggu lagi, kan? Betul. My Lord delays. Tanggal baru mau nggak, LT? Enggak. Nggak mau. Dikasih Oktober 22 tawaran. Ini buktinya ada. Jadi metode kita tetap sama kok. Ini nggak ada yang berubah. Cuman kita awalnya aja digeser semua. Saya nggak peduli. Saya udah menunggu. Dan nggak datang. Dan nggak berakhir. Bisa jadi teman 4.000 itu? Tidak patient. Jadi apakah kita jadi teman 4.000 harus siap hadapi kekecewaan yang pahit juga? Sudah menunggu lama, nggak terjadi. Kita akan hadapi itu kan di depan nanti. Sudah nunggu dan tidak terjadi. Dan banyak di situ tersingkir. Nggak patience of the saints. Jadi yang nggak sampai di April 19 nggak bisa jadi 4.000. Atau mereka yang nggak lewat 12. Ini kan 12 juga. Mereka yang nggak lewat 12 nggak bisa jadi 4.000. Nggak bisa jadi 12. Itu sendiri kan. Mereka jadi 12 saat di Oktober 22. 2 kali. 12 kali 12. 2020. Oke. Jadi itu yang kita tekankan. Mereka nggak mau menunggu lagi kan. Jadi kalau mereka nggak mau menunggu, apa dia punya efek, benefit buat kita, keuntungan buat kita di zaman sekarang. Karena kan ini zaman mereka, kalau di zaman kita apa? Ya kan? Jadi, apakah ada hubungan daily semua ini dengan kesabaran, LT? Kita bahas daily juga, daily Bible study. Apakah diuji kesabaran nanti setelah kita belajar? Kesabaran dalam segala hal. Oke. Kita balik lagi. Kita mau tanya lagi supaya masih ingat aja ke Opa Yohan. Halo Opa. Selamat pagi, Win. Halo Opa, pagi Opa. Jadi Opa, yang ujian kesabaran 1/4.000 angka berapa Opa? Angka 12-12 ya. Iya, ini. 12. Kalau di ayat ini, yang waited dan kamat, angka berapa? Iya. Sampai angka berapa mereka menunggu? Oh, nanti ya, dia 14-12, Win. Oh, sorry. Coba Opa baca ini. Daniel 12-12, mereka yang menunggu. Diberkatilah mereka yang menunggu dan tiba sampai ini. Betul dia. Ya, 12-12. 1335, Opa. Ya, betul. 1335 ya. 530 ya kan? Jadi ujian 1/4.000 apa Pak kesabarannya? Angka berapa? 1335. Oke, ayatnya di mana Pak? 1335. Ayatnya di? Oh itu ya, 14-12.
Jadi sebenarnya orang ingat itu apa? Gampang, oke? Jadi ujian kesabaran 144.000 apa? 144.000 kan 12 kali 12 kan? Ini kan 144.000 apakah 12 kali 12? Iya. Jadi Betul. tinggal cari ayatnya. Ayatnya di yang bukunya yang double juga, yang 2 kali juga. Daniel dan Revelation. Cari di Daniel 12 ayat 12. Betul. Dan kesabaran 144.000 karena mereka menunggu sampai 1335. Ya kan? Iya. Dan 1335 tadi kalau dijumlahin angkanya berapa? 12 juga. 1 tambah 3, tambah 3, tambah 5, 12 juga. Iya, iya. Bisa ya, Pak? Supaya. Oke. Jadi sebenarnya gampang. Dengan 12 menunggu sampai 12, 1335, mereka lah 144.000, 12 kali 12. Iya, iya. Jadi banyak angka berapa, Pak? Banyak angka berapa? 12. 12. Jadi ingat aja 12, Daniel 12, semua 12 yang 12. Jadi ujian kesabarannya adalah 1335. Dan itulah hasil 144.000. Oke. Jadi kalau dia nggak lewat 1335, artinya dia nggak jadi 144.000 kan? Artinya dia nggak sabar. Kalau 1335 itu adalah angka Tuhan, ya kan? Karena kita lihat itu menghasilkan kesabaran. Jadi 1335 kita bisa bilang ini angka Tuhan. Karena menghasilkan kesabaran. Iya. Menghasilkan kesabaran untuk 144.000 mengalami apa? Kekecewaan. Iya. Kira-kira kalau itu angka Tuhan sama seperti tadi ular Musa tongkatnya yang begitu dan WHO juga tiru, kira-kira 1335 mau ditiru juga? Betul. Wow. 1335 mau ditiru berarti. Oh iya. Counterfeit ya? Ya, Pak. Counterfeit ya. Counterfeit, Pak. Iblis ya. Amin. Kita belum lihat kan? Apa counterfeit 1335? Ya ini ular lah. Ya. Jadi kalau di Musa ada ular, di Moses ada ular tembaga di tiang. Ya. Dan berkesembuhan. WHO juga pakai yang sama. Niru juga. Niru Moses. Betul ya. Amin. Dan 1335 ujian kesabaran yang Tuhan kasih akan ditiru juga sama setan. Tapi dalam sensi yang berjauhan kan, sama kayak tongkat, sama kayak tiang Musa itu. Ini juga ditiru, tapi dalam hal berlawanan 180 derajat. Kalau ditiru, kita tahu konsep alfa omega. Iya. Alfa omega juga bisa juga dalam aplikasinya bisa juga apa dia? Mirror image kan? Oh yes. Ya. Mirror image itu artinya cermin. Jadi mungkin arahnya berlawanan, tapi sebenarnya maksudnya sama. Dan itu peniruan yang sama. Kalau alfa omega tetap benar-benar sama. Yang kita lihat sama. Kalau mirror image mungkin bentuknya berbeda sedikit, tapi arahnya sama. Iya. Mirror image kan? Oke. Kalau angka 1335, Pak. Angka 1335 adalah ujian kesabaran. Iya. Dan setan mau tiru itu. Setan mau tiru 1335. Setan mau tiru 1335. Dan counterfeit-nya. Coba kita bikin counterfeit ya 1335. Kalau kita kasih dia mirror image sebagai yang mau ditiru setan, dia bikin image lainnya. Kalau dikasih cermin angka 1335, gimana hasilnya? Kalau misalnya kayak gini. 5331, apa tuh balik ya? Wah iya, Opang langsung dapat, mantap banget. Yang lain gimana? Bisa lihat itu?
Opa dapat betul, Opa. Opa benar. Mantap. Hasilkan 104. Jadi kalau 5331 kita taruh di sini. Ini kekecewaan. 135 kan? 35. Kalau dikasih cermin, ini cermin kan? Berapa angkanya apa tadi? 5331 nih. 5, 3, 3, 1. Tapi 12 juga nggak itu? Sama 12. sih. 12. Sama. Ini setan punya ini. Setan punya tuh 5331. Iya, Oma. 5331 ya. Karena cermin, ada cerminnya. Setan motif. Iya. Ini Tuhan punya 1335 untuk hasilkan kesabaran. 35 ya. 1447. Setan Iya. Kalau ini menghasilkan lawan 144.000 yang menyerang 144.000 artinya kan? Ya. Yang menyerang. Ini yang menyerang. 1, 3, Serang 144.000. Tuhan. Dan tadi di atas kita udah tekankan bahwa kalaupun ada perpisahan, yang membuat terpisah adalah apa? Prinsip kebenaran yang nggak mengikat hati manusia kan? 1, Oke. 5. Dapat itu LT bisa ya? 5, 3, 3. Dapat, Kak. Oke. 1 setan. 1335 ujian kesabaran, 5331 orang-orang yang nggak sabar, ya kan Opa? Betul. 1335 orang patience, 533 orang yang nggak patience. Iya, 5331 setan. Setan punya. Iya, 5331. Iya. Aduh, ujian. Jadi ini. Mari kita baca ya. Udah baca kan ayat ini, kita tahu kan? And the light of candle shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and the bride of shall be heard no more. Nggak kedengaran lagi. Karena kalian punya jualan, orang-orang besar di bumi, Bill Gates dan WHO semua, adalah mereka punya sorceries, dan sorceries apa? 5, 331. Wih. 331 ya Dan setan. karena 5331 seluruh bangsa 3 tertipu. Artinya kita tahu, kita langsung kata aja ya. Sorceries apa? Farmakia. Iya. Jadi 13 Apakah orang yang nggak mau jadi 144.000 silakan minum gelas cawan ular itu. Betul. Silakan ambil pilnya. Cepat-cepat. Kan nggak sabar kan, Elti? Iya. Iya. Cepat-cepat. Ayo, udah mau ini kita doang. Cepat. Ayo, minum semua. WHO meniru Musa. Kalau Tuhan, ular sumber kesembuhan. Itu 1335. Dan yang mau saya cari bukan kesembuhannya kan, LT. Yang mau cari apa? Patience-nya. Jadi saudara-saudara, ini apakah bukti yang rapat ini? Orang mau mempermainkan, bilang masih bisa dan segala macam, silakan aja. Tapi kita yang percaya justru makin jelas Tuhan buktikan. Iya, bahwa iya, amin. Dalam halawannya. Silakan kalian bisa dalam mereka punya kutipan diatur sedemikian rupa. Kita makin jelas lihat. Iya. Yang mau dicari bukan kesembuhan. Orang-orang yang waited, yang menunggu dan tiba sampai di ujung. Sedangkan 5331 artinya arti apakah mereka bisa bertahan sampai endure the end? Tidak. Enggak. Tidak. Mereka enggak bertahan sampai di akhir. Iya. Dan kita lihat tadi bahwa yang terpisah adalah karena prinsipnya enggak mengikat dalam hati mereka. Iya, tidak ada prinsip. Iya. Artinya dibuktikanlah benar melalui ini cuma tambahan kalau mau naik.
kebenaran. Yang kita pelajari, saudara-saudara, apa? Semakin jelas, semakin kelihatan terangnya. Jadi Amin, jadi terkait dengan 10 anak darah ya, 5 bodoh, 5 pintar, gitu. Iya, Mak. Betul. Bisa. Ya. Yang 5 bodoh adalah yang 5-3-3-1 kan? Iya. 5 Nah, 1 yang, ya. yang wise apa? Yang waited Iya. and comet unto the end of 13:35. Bukan main ya. Bukan main. Jadi termasuk 5-3-3-1 tuh bodoh. Oke, itu renungan kita pagi hari ini, saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Kasih Win. Thank you, Kak Alvin. Terima kasih. Thank you, Win. Terima kasih ya Amin sudah memberikan keterangan yang jelas. Kasih Alwin. Ya. Siapa mau tahu semuanya ini? Apakah ada tambahan dari Uncle Randy atau dari yang ada di Zoom semuanya? Nah. Halo Marbel. Halo Uncle, apakah ada tambahan? Kita ikutnya tadi putus-putus, maksudnya nggak putus, lagi makan sendiri. Sebagian aja, bagian belakang aja ya. Ya. Jadi kita mau tanya sama Alwin. Rivian Herald yang pertama itu. Yang the truth shall bind, akan mengikatkan. Di mana kita akan menjadi satu rank dengan Tuhan Yesus. Bisa nggak Rivian Herald pertama tadi kan? Alwin bisa kasih lihat lagi nggak? Soalnya kita nggak ada, cuma pakai HP ini kan. Halo Angka, jadi kita putus sedikit. Ya, itu Rivian Herald yang pertama itu. Yang Our Father. Iya, betul. Kita nggak ingat semuanya. Bisa nggak lihat lagi? Oke, Angka. Ya. Kita udah live sekarang. Oke. Jadi kita tahu di sini bahwa kita adalah ilahi. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, Kristus mau kan sama kan? Sama, kita punya keinginan semua. Tentu saja keinginan itu tergantung dari kemana tujuan kita kan. Lalu dibilang bahwa juru selamat yang divine mati untuk semua agar kita bisa temukan di dalam Kristus. Mereka punya sumber surgawinya.
Jadi sumber surgawinya berada di dalam Kristus ya. Sumber surgawinya dia ada dalam Kristus. Lalu sebelumnya dia ingin kita semua sama. Lalu sama itu tergantung dari sumbernya. Karena kalau sumbernya sama, pasti semuanya sama kan? Karena kalau sumbernya beda, ya udah pasti beda. Lalu Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus kita satu. Yang membuat satu apa? Sumbernya kan? Jadi di dalam Kristus. Divine source. Lalu dia bilang dengan the utterance, dengan mengucapkan satu nama, yaitu Our Father. Dan dibilang dengan mengucapkan satu nama, dan nama itu adalah Our Father. Kita diangkat ke taraf yang sama. Itu kan? Dan taraf yang sama itu satu, dan satu itu satu interest kan? Dan kita tahu, Our Father, kalau kita mulainya Our Father, berakhirnya apa? In the name of Jesus. In the name Jesus. Jadi kita tahu bahwa kita mulainya Our Father, lalu kita tutup dengan Jesus, the name of Jesus Christ kan? Amen. Kan? Jadi yang kita mau bongkar di sini, maksudnya bukan bongkar ya, mau ungkapkan, mau supaya lebih jelas lagi. Mungkin kita nggak dengar Alwin tadi karena lagi makan semua itu. Tapi apa dan yang membuat kita sama? Kenapa kita sama dengan Tuhan Yesus? Become members of the royal family kan? Tuhan Yesus kan keluarga royal kan? Jadi kita sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita jadi sama dengan Tuhan Yesus dengan bilang Our Father? Kalau tadi sih kita bilang karena apa prinsip-prinsip Bapa itu ada dalam hati kita itu. Kita bilang begitu tadi. Oke. Kalau berdasarkan kutipan ini ya, bukankah dibilang di dalam Kristus kita satu dengan kita bilang Our Father kan? Iya. Itu. Jadi yang mempersatukan ialah waktu kita bilang Our Father. Waktu kita bilang Our Father, itu yang membuat kita sama. Bukan? Karena ini yang kutipan bilang, kita menjadi satu dengan Kristus waktu kita bilang Our Father. Nah, di Matius 6 yang berdoa Our Father siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan waktu dia bilang our itu, dia bilang our kan kami. Kami itu jamak. Jamaknya dia dan siapa? Siapa selain Tuhan Yesus dia yang membuat jamak kaminya? Disciples. Murid-murid kan? Iya. Murid-murid. Jadi kalau kita bilang Our Father, bukankah Bapa Tuhan Yesus Bapa kita? Jadi Tuhan Yesus yang Bapanya, Bapa yang Tuhan Yesus punya, Bapa yang Tuhan Yesus punya Bapa, saya punya Bapa juga. Kalau saya bilangnya Our Father. Kan? Dan kalau di Alkitab, Father artinya apa? Pengertian Father. Apa pengertian Father di Alkitab? Pengertian Alkitab, Bapa apa? Tuhan Yesus selalu kasih contoh di Alkitab. Apa itu Bapa? Artinya Bapa.
Karena dia sedang Pencipta, pakai kata Bapa. Jadi apa artinya Bapa? Pencipta. Bukan pencipta. Ingat dia bilang bahwa kalau Bapa, apakah seorang Bapa akan kasih anaknya ular untuk makan? Ingat? Apakah dia akan kasih kalajengking orang yang minta roti? Betul? Iya. Betul kan? Jadi kalau Bapa di dunia saja mau anaknya sejahtera, apalagi Bapa di surga kan? Betul. Dan Matius Nabi bilang, Bapa punya konsep ialah kalau dia kasih kebutuhan burung, apalagi kamu anaknya. Betul? Jadi konsep Bapa di Alkitab apa? Yang memenuhi kebutuhan anaknya kan? Iya. Itu konsep Bapa. Jadi Bapa di Alkitab itu menggambarkan yang memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi pertanyaan saya, kapan Bapa di surga Bapa saya? Kapan Bapa saya Bapa di surga Bapa saya? Well, dari pengungkapan waktu saya bilang Bapa kami kan? Tapi Bapa kami belum tentu dia Bapa saya, karena saya hanya bilang-bilang Bapa kami saja kan. Artinya, kalau Bapa di surga itu memenuhi kebutuhan anaknya, artinya saya punya kehidupan sama dengan Tuhan Yesus, anaknya yang dibutuhi kebutuhannya dari lahir sampai mati kan. Apakah Tuhan Yesus pernah berkekurangan nggak dalam kehidupannya? Enggak kan? Waktu dia digoda di padang belantara, apakah dia tahu Bapaknya akan memenuhi kebutuhannya dan dia tidak akan terima anjuran setan karena dia punya Bapa akan memenuhi pada waktunya. Dan oleh sebab itu dia nggak malu bilang dia punya Bapa kan? Betul. Artinya kalau kita punya kehidupan nggak sesuai dengan Tuhan Yesus, apakah Bapaknya Bapa saya? Bukan. Bukan. Artinya, kalau kita menjadi satu dengan Kristus, kehidupan kita sama dengan Kristus, karena Kristus menghidupkan kehidupan seorang anak manusia yang bergantung kepada Bapa di surga, sebagaimana saya pun anak manusia yang akan hidup bergantung kepada Bapa di surga. Itu baru saya bisa bilang Bapaknya dia adalah Bapaknya saya. Tapi kenapa saya diangkat menjadi royal family? Karena Tuhan Yesus selain manusia, dia panggil Bapaknya di surga, dia pun anak Bapa di surga. Jadi sebagai manusia, dia hidup bergantung akan semua kebutuhannya kepada Bapa di surga, tapi dia kenyataannya anak Bapa di surga sebelum dia jadi manusia. Jadi kita nggak bisa pisahkan bahwa dia anak Bapa dari surga, tapi waktu dia bilang Bapa kami, dia hidup sebagai manusia di dunia. Artinya, kalau saya hidup sebagai manusia dan hidupnya bergantung kepada Bapa di surga, sebagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia hidup bergantung kepada Bapa di surga, apa bedanya saya dengan dia? Nggak ada. Dan dia anak Bapa dari surga juga nggak? Ya. Dan karena dia anak dari Bapa di surga, divine, tapi saya sama dengan dia, apakah saya diangkat sama dengan dia punya taraf sebelum dia ke dunia? Jadi untuk saya samakan kehidupan kemanusiaan dengan kemanusiaannya, saya menjadi sama dengan dia, dan karena sama dengan dia, saya akan sama dengan dia menjadi anak Bapa di surga juga. Dan itu yang artinya saya akan diangkat sama rank dengan dia. Karena yang dia panggil Bapa, saya juga panggil apa? Dan Bapa artinya apa? Bukan cuma Bapa aja. Karena saya punya hidup ketergantungan kepada Bapa sama dengan dia sebagai manusia hidup ketergantungan kepada Bapanya.
baru saya patut bilang Bapa dia adalah Bapa saya. Artinya orang yang mengeluh bapaknya Bapa sama dengan bapaknya Tuhan Yesus enggak? Tidak. Beda. Father of liars. Karena Tuhan Yesus nggak pernah apa? Nggak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus punya kebutuhan haus sangat besar nggak di kayu salib? Iya. Iya. Apakah kehendak Bapaknya untuk minum cuka? Tidak. Artinya, kalau kita memenuhi kita punya kebutuhan dengan minum sesuatu yang dilarang, bisa nggak berdoa bilang Bapa kami? Tidak. Bisa. Bisa. Nggak bisa. Artinya, kehidupan saya harus sama dengan anak dalam setiap prinsip kehidupan, baru saya pantas dibilang anaknya Bapa. Ya kan? Baru saya diangkat menjadi anak Bapa di surga. Dan Alkitab bilang, lebih tinggi dari apa? Malaikat. Gitu ya. Jadi, itu Our Father itu mantap sekali loh. Sangat mantapnya bukan main. Ya. Jadi yang saya mau tekankan ialah begini ya. Kita sudah tahu Kristus sudah mendatang. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa sedikit lagi akan ada pengkhianatan dan semua itu. Kita akan diadili. Kita harus membekali diri untuk siap untuk Roh Kudus bisa berbicara melalui mulut kita. Tapi jangan lupa, Roh Kudus nggak akan ngomong kalau saya nggak pernah mengerti dan saya nggak pernah isi dan cari mengerti. Roh Kudus nggak akan bicara kalau saya nggak pernah mengerti apa yang saya pelajari. Dan itu langkah berikut. No? Jangan lupa bahwa proses yang bertahan sampai kesudahan ini adalah proses pemurnian. Apa artinya proses pemurnian? Waktu dibilang siapa yang bertahan sampai kesudahan, artinya ada nggak yang nggak bertahan? Ada. Iya. Siapa yang nggak bertahan? Yang belum bereskan semuanya untuk masuk kerajaan surga. Karena Tuhan nggak akan pilih umat yang murni kalau masih ada yang nggak murni. Dan proses penganiayaan ini bertahan sampai kesudahan adalah proses untuk pembersihan sehingga waktu Sunday Law sudah nggak ada lagi gereja Tuhan yang ada cacatnya. Karena sudah digabung dengan nominal yang sudah murni juga. Gitu, saudara. Jadi jangan lupa, saya sedang mau bikin apa sekarang? Saya mau bikin apa? Apa ya? Tuhan kasih tahu supaya kita siap. Kalau orang lain nggak tahu, jadi nggak heranlah kalau nggak siap. Jangan kita yang sudah tahu, lalu tetap nggak siap. Apa gunanya kita tahu? Jadi Tuhan kasih peristiwa yang sebelum terjadi, supaya saya sudah bisa pikirkan dan renungkan dan berserah kepada Tuhan sebelum terjadinya. Supaya waktu terjadi saya sudah siap. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan waktunya, karena diberikan untuk mempersiapkan diri. Karena di Great Controversy itu kan dibilang bahwa peristiwa sebelum terjadinya close of probation, dan kalau close of probation kita pakai Sunday Law linearnya, peristiwa sebelum Sunday Law, apakah vaccination peristiwanya? Iya. Dan sementara terjadi kita tahu bahwa kita sudah tahu apa yang akan terjadi satu langkah sebelumnya, sehingga setiap kali langkahnya tiba kita sudah apa? Sudah siap. Jangan lupa tujuan kita di dunia ini, Tuhan mau siapkan kita untuk kabarkan apa? Malaikat ketiga. Make sure tahu apa malaikat ketiga supaya bisa kabarkan. Betul? Make sure saya tahu saya mau dipersiapkan untuk kabarkan malaikat ketiga. Make sure saya tahu itu malaikat ketiga punya isi sebelum Roh Kudus bicara nanti. Boleh gitu, saudara-saudara? Kita akan belajar tentang hal itu. Tapi saudara-saudara harus mulai belajar, baca apa yang sudah ini, harus tahu apa yang mau dilakukan dan fokusnya di situ supaya waktu dilakukan sudah biasa untuk dilakukannya. Boleh gitu? Karena kita nggak mau sia-siakan waktu sisa kita ini. Oke? Oke. Mantap semua. Thank you, Alwin. Hey, Maribel. Thank you, Uncle. Hey.